menjadi leading sektor RUU perampasan aset yang ditunjuk oleh Presiden itu Menko Polhukam yang bernama Mahfud MD, dan itu sudah dikirimkan ke DPR. Tentu di DPR membutuhkan proses politik karena ada 9 fraksi yang harus berdiskusi. Political will yang bagus dari DPR artinya saat ini misalkan belum dibahas, ditentukan AKD mana yang akan membahas RUU perampasan aset. Nah, tentu tidak bisa hanya dibaca dalam satu sisi, karena faktanya memang Pak Mahfud MD sudah diminta untuk menjadi leading sector dalam hal ini. Tentu ketika beliau posisinya menjadi wakil presiden, itu akan semakin kuat daya tekannya atau daya dorongnya. Selanjutnya, kalau tadi ada keraguan bagaimana pasangan Ganjar Mahfud ini merealisasikan terkait dengan visi misinya dalam hukum adil untuk semua, kita tidak perlu menyampaikan retorika, kita hanya menyampaikan bukti-bukti kerja dari dua pasang calon ini, baik dari sisi Pak Ganjar bagaimana beliau melakukan penegakan tindakan terhadap birokrasi di Jawa Tengah yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Meskipun beliau bukan aparat penegak hukum, tapi sebagai pejabat kepala daerah yang bertanggung jawab di daerah, beliau langsung memberikan sanksi secara organisasi kepada bawahannya. Itu konkret tindakannya. Prof. Mahfud tidak perlu diragukan lagi integritasnya. Termasuk misalkan bagaimana beliau mewujudkan proses hukum secara transparan, meskipun di dalamnya banyak konflik kepentingan ya. Contoh misalkan di era Menko Polhukam beliau yang berani mengungkap kepada publik terkait dengan kasus yang menghebohkan di institusi kepolisian. Ketika kasus Sambo meledak, Menko Polhukam Pak Mahfud MD langsung menginstruksikan, termasuk juga dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di tubuh TNI, beliau panggil Panglima TNI, beliau panggil Menteri Pertahanan, bagaimana kalau kasus di Asabri ini dibongkar. Nah, itu kan konkret langkah-langkah yang dilakukan. Tentu harapannya ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti terpilih dalam Pilpres 14 Februari 2024, track record yang baik itu bisa dilanjutkan dengan yang lebih agresif lagi. Baik saja, begitu terutama juga kemudian dalam hal dikatakan sepertinya hukum ada diskriminatif dalam hukum ini sendiri, apa yang ditawarkan kemudian dalam visi dan misi oleh Ganjar dan juga Mahfud MD. Maka itulah kemudian kami mengusung visi hukum adil untuk semua. Ini untuk memastikan bahwa hukum itu berada di atas semua golongan. Hukum tidak terintervensi oleh kekuasaan politik. Mas Awik, maaf, sepertinya suara Anda dalam kondisi mute. Halo ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, maka yang ingin kami katakan bahwa hukum jangan sampai diintervensi oleh politik dan menjadi politisasi hukum. Maka kemudian kami ingin memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan berkeadilan, dengan aparat penegak hukum yang bersih, dan juga menjaga integritasnya, termasuk juga bagaimana mengedepankan tadi kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Jangan sampai hukum dijadikan alat kekuasaan. Kalau hari ini misalkan ada persepsi publik bahwa hukum hanya tumpul ke kawan dan tajam ke lawan, itu kan tidak sembarangan persepsi publik itu muncul. Tapi karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan. Terkhusus misalkan bagaimana penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum yang di bawah kekuasaan eksekutif. Contohnya bagaimana memposisikan Polri dan Kejaksaan Agung benar-benar dia berdiri di atas ketentuan perundang-undangan. Oke lah kalau KPK karena hasil pemilihan secara proses politik seringkali dianggap ada muatan-muatan politiknya. Tetapi kami tetap seyakin-yakinnya bahwa para penyidik di KPK tetap menjaga integritasnya. Yang paling nyata, syarat terlihat di publik itu bagaimana kekuasaan di kepolisian dan di Kejaksaan Agung yang benar-benar di bawah naungan Presiden langsung, itu harus benar-benar tadi tegak aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Baik, terakhir Mas Ferry, terakhir ini Mas Ferry, kalau kita melihat begitu ya, perspektif masyarakat